Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang terkasih. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program Saat Teduh STT Sabda Agung dengan pembahasan mengenai 8 pengajaran Yesus seputar Bait Allah. Sebelum kita memulainya, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini. Kami akan siap untuk merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang saya pilih untuk kita renungkan pada pagi hari ini yaitu mengenai kasih. Terambil di dalam Kitab Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari teks firman Tuhan ini kita melihat bahwa di sini setelah orang Saduki bungkam, maka orang Farisi berkumpul bersepakat untuk mencobai Sang Kristus, yaitu dengan satu pertanyaan yang mereka katakan seputar tentang hukum yang paling utama dan hukum yang terutama. Nah, di sini kita melihat di dalam ayat yang ke-36, di situ pertanyaan yang disampaikan oleh seorang ahli Taurat atau orang Farisi kepada Yesus mengatakan bahwa, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Kemudian Yesus menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang diberkati oleh Tuhan, dari teks firman Tuhan yang kita baca bersama ini, di sini kita melihat ada dua hal penting yang akan kita pelajari bersama, yaitu yang pertama, kasih kepada Allah dengan totalitas kehidupan. Kasih kepada Allah dengan totalitas kehidupan berarti kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita. Artinya bukan berarti kita mengasihi Allah dengan setengah-setengah, tetapi kita mengasihi Allah dengan seluruh kehidupan kita. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini sudah dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Berarti di sini untuk mengasihi Allah bukan hanya dengan segenap jiwa saja, bukan hanya mengasihi Allah dengan segenap akal budi saja, tetapi kita harus mengasihi Allah yaitu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan juga dengan segenap akal budi kita. Berarti kita mengasihi Allah itu dengan sepenuhnya, dengan secara totalitas kehidupan kita. Jadi seluruh kehidupan kita pakai untuk terus mengasihi Tuhan. Dan hal yang kedua yaitu mengasihi sesama dengan totalitas kehidupan. Di sini kita melihat bahwa untuk mengasihi sesama kita juga sama seperti dengan kita mengasihi Allah. Sebagaimana Allah telah mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Begitu juga kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita juga harus mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita. Kalau kita hanya mengasihi Allah, tetapi kalau kita tidak mengasihi sesama kita, berarti kita belum disebut sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan adalah orang yang mengasihi Allah dan juga mengasihi sesamanya. Untuk itu, dengan kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa dengan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita masih hidup ini, mari kita pergunakan sebaik mungkin untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh totalitas kehidupan kita dan juga mengasihi sesama kita dengan seluruh totalitas kehidupan kita. Karena firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami agar firman Tuhan ini kami terus terapkan dalam kehidupan kami dimanapun kami pergi dan kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.